Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan umur kita pada penghujung di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah tadi sahur adalah sahur terakhir di bulan Ramadan ini, karena besok pagi kita sudah jam segini mungkin sudah bangun, mandi, kemudian persiapan menuju ke tanah lapang, karena insya Allah besok sudah masuk bulan Syawal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga yaumul kiamah, termasuk kita insya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk ke babak final. Kalau di awal-awal Ramadan mungkin masih dalam babak penyisihan, kemudian ada perempat final, maka ini sudah masuk ke babak final. Nanti maghrib insya Allah sudah mulai takbiran. Nah, saya mohon bapak-bapak yang semangat takbiran, silakan takbiran di masjid, tapi kalau boleh kita batasi waktunya mungkin sampai jam 10 malam saja lah barangkali, jangan terlalu malam, karena beberapa warga kita sedang sakit. Kita juga harus toleransi. Lagian biasanya kalau takbiran sampai semalam suntuk, biasanya subuhnya malah keberangan. Nah, itu mendahulukan yang sunnah, malah yang wajib terlewat, itu kebalik juga gitu. Jadi kalau takbiran ya jam 10 lah gitu. Kemudian juga nanti malam tidak ada takbir keliling. Biasanya bagian dari syiar itu, anak-anak kita ajak takbir keliling, karena dalam masa pandemi ini mungkin sementara tidak ada dulu takbir keliling. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih jazakumullah kepada seluruh panitia dan jajarannya yang telah bekerja keras. Alhamdulillah semua kegiatan Ramadan dari awal sampai hari ini berjalan dengan lancar. Tinggal beberapa hal lagi yang masih menjadi PR, diantaranya yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kemudian juga terima kasih juga kepada bapak-bapak yang telah mempersiapkan diri untuk tampil kultum subuh. Luar biasa semua, bagus-bagus semua, luar biasa. Walaupun beberapa bapak-bapak itu mengaku ini penampilan yang pertama, tapi rasa-rasanya dibanding saya yang sudah agak sering malah lebih bagus dari bapak-bapak sekalian. Luar biasa memang, semangatnya bagus, mentalnya juga bagus. Alhamdulillah, itu bagian dari ikhtiar kami bapak-bapak sekalian, agar kita semua di akhir hayat kita, di akhir umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini, kita gunakan untuk berdakwah. Minimal ya dakwah bil lisan, itu yang paling mudah. Dakwah itu ada beberapa macam. Yang pertama dakwah bil quwwah, dakwah bil yad, dakwah dengan kekuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya menduduki satu jabatan, entah di masyarakat, ketua RT, ketua RW, ketua DKM, gubernur, bupati, camat, lurah, itu bisa berdakwah, mengajak anak buahnya untuk sholat berjamaah misalnya. Itu bagian dari dakwah. Mengajak orang-orang yang misalnya tadinya tidak puasa menjadi puasa, yang tadinya belum bisa ngaji menjadi pengaji, itu berdakwah. Nah, dengan kuwah, dengan kekuatan. Yang kedua, dakwah bil mal. Nggak bisa kultum, nggak bisa apa-apa, bisanya cuman punya uang, uangnya dipakai untuk dakwah. Biaya dakwah dikirim para dai ke suku-suku terasing di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera sana, mendakwah orang-orang yang mungkin belum tahu Islam agar mereka tahu kepada Islam. Itu juga dakwah. Ya kita nggak bisa ke sana, tapi minimal mengirim uangnya. Dakwah bil mal. Ada lagi dakwah bil kitabah. Para ulama itu dakwah dengan cara menulis buku. Banyak buku-buku yang ditulis para ulama ratusan tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa kita baca. Itu juga bagian dari dakwah. Nah, itu rasanya berat. Kita dakwah bil quwwah, kita nggak punya jabatan apa-apa. Dakwah bil mal, harta,
jangankan untuk harta Pak, untuk makan juga kita kadang Senin Kamis gitu gampangnya kan. Kemudian dakwah bil kitabah, nulis, waduh Pak, boro-boro nulis kitabah, ilmu juga nggak ada, pesantren nggak pernah, berat. Ada lagi misalnya dakwah bil lisan. Nah itu juga bisa, dakwah bil lisan itu menasihati orang lain. Kalaupun tidak dakwah di mimbar, tetangganya misalnya berbuat kemaksiatan, kita nasihati. Nah, atau Pak, punten, Bapak kalau waktunya sholat tolong jangan nyetel radio, nyetel dangdut kenceng-kenceng. Nah itu juga dakwah itu. Hormati orang yang sedang mau sholat ke masjid. Nah itu bagian dari dakwah. Tidak perlu kultum, nasihati secara ringkas. Bapak punya putra misalnya, anaknya diajak datang ke masjid, itu juga bagian dari dakwah. Istrinya disuruh pakai kerudung misalnya, itu bagian dari dakwah. Itu nanti semua akan dicatat oleh Allah. Ada lagi dakwah yang di Quran, dakwah bil hal. Nah itu juga berat. Dakwah bil hal itu artinya dakwah dengan contoh perbuatan. Berat Pak. Rasa-rasanya kita kalau harus tampil di sini harus sempurna. Waduh, belum bisa, berat. Kita masih banyak kekurangan. Ustadz bukan ajengan sanes, santri kapan mondoknya. Nah, ya kita semampunya saja lah. Mastata'tum kata Rasulullah itu, semampu kalian. Kemudian Bapak-bapak sekalian, ini sebagai tips saja, barangkali berguna bagi Bapak-bapak sekalian. Secara umum sudah bagus. Nah, ada beberapa tips dari saya lah, mungkin yang bisa di-sharing barangkali ada benarnya. Satu, ketika kultum, nah ini nanti Bapak-bapak kalau ceramah di manapun Bapak-bapak atau ibu-ibu berada, itu biasanya Pak, itu lebih didengarkan kalau kultum itu berasal dari hati. Jadi dari hati keluar melalui lisan itu lebih banyak didengarkan daripada mohon maaf sekedar membaca. Itu memang rasanya rohnya itu beda. Roh orang yang berbicara dengan hati dengan yang membaca saja itu berbeda. Membaca juga bagus, tapi rohnya itu kurang. Kalau kita ceramah dengan hati kita nggak perlu tinggi-tinggi, dengan hati saja. Pelan-pelan kita rasakan hati kita, itu lebih terasa didengarkan orang lain. Satu itu. Yang kedua jemaah sekalian, ketika kultum dalil itu penting, tapi rasa-rasanya tidak perlu kultum kuliah 7 menit dalilnya sampai 15 dalil. Wah itu lama sekali Pak. Itu serasa-rasanya kalau kita orang awam ini dengarkan dalil itu ya paling hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi ya gitu. Itu berat Pak. Karena tidak semua kita bisa mencerna dalil-dalil. Cukup 7 menit itu dalilnya mungkin cukup 1 atau 2 saja cukup lah, maksimal 3. Kalau sampai dalil semua ya bagus sebenarnya. Tetapi kita ini kan kemampuan juga terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon Pak, ketika berdalil itu tolong diucapkan dengan benar. Nah ini Pak, itu juga penting juga Pak. Dalil itu biasanya dari Quran, dari hadis Nabi, itu biasanya memakai bahasa Arab Pak. Bapak-bapak perlu ketahui jamaah sekalian, banyak orang-orang belajar di pesantren itu sampai belasan tahun itu dalam rangka mempelajari dalil Pak. Sementara kita pesantren seminggu aja belum pernah barangkali. Paling pesantren kilat yang pleng, paling berangkatnya jam duhur, pulangnya jam 2 siang. Lah itu cuman nggak dapat, ya nggak sampai mendalami sebegitu dalil. Dalil itu bahasa Arab itu Pak sekalian, bahasa Arab itu kaidahnya relatif rumit. Bapak-bapak ini sekedar sharing saja ya. Mungkin nanti bisa tanya ke yang dari pesantren. Orang di pesantren Pak sampai belasan tahun itu hanya mempelajari tentang a i u itu Pak. Contoh ini kemarin saya diundang untuk buka puasa, yang memberikan sambutan itu pengasuh pesantren tahfidz Quran. Tapi ketika dalil salah. Jadi ketika pembukaan pun salah. Begini, pembukaan yang ustadz tadi begini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulihi bil huda wa dinil haq. Salah itu Pak. Arsala itu di mana-mana rasulahu, enggak ada arsala rasulihi, enggak ada Pak. Itu cuman a i u, harusnya la dibaca li. Salah Pak, itu fatal. Salah. Kenapa dibaca la? Karena kalau secara gramatikal bahasa Arab namanya maf'ul bih. Rasulahu maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi
fathatun dzahiratun fi akhirih. Itu kalau bahasa Arab di pesantren seperti itu. Saya belum pernah di pesantren, tapi saya belajar sedikit-sedikit dengan kaidah bahasa Arab. Memang bahasa Arab itu a i u itu sangat sensitif. Nah, ini karena ya kita berprasangka baik, barangkali jamaah sekalian nanti kalau kultum ceramah itu berprasangka bahwa mungkin saja di antara yang hadir itu ada yang dari lulusan pesantren. Nah, ini hati-hati seperti itu. Jangankan kita, Pak, kalau bapak-bapak pengamat media sosial YouTube, kalau bapak perhatikan itu di minggu-minggu saat ini itu ada seorang Gus yang terkenal ketika berdalil salah diingatkan itu di channel yang lain itu salah itu dalilnya itu. Bapak-bapak ini cari saja nanti cara dalilnya itu salah, baca kitabnya itu salah. Pak, itu kalau di tradisi kiai-kiai NU, Pak, di NU, Pak, sangat sensitif itu, Pak. Membaca salah a i u itu, wah itu fatal itu. Contoh lagi yang kedua ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika qala itu harus setelahnya itu fa'il, subjeknya. Tanda subjek, tanda fa'ilnya itu harus marfu dibacanya, dhammah. Enggak boleh dibaca qala rasulillahi. Enggak boleh. Qala rasulullah, harus dhammah. Contoh itu, Pak. Itu kadang-kadang ustaz itu ada yang juga ustaz terkenal itu salah. Qala rasulillahi. Enggak ada di mana-mana qala rasulillahi. Adanya qala rasulu, harus dibaca dhammah. Rasulullahi. Allahi dibaca kasroh karena dia apa? Dia majrur. Nah, karena maksudnya apa? Karena mudhofileh itu selamanya harus majrur. Itu kaidah-kaidah seperti itu dalam bahasa Arab agak rumit, Pak. Walaupun sebenarnya bisa dipelajari. Nah, ini jadi bapak-bapak yang masih muda, adik-adik sekalian, saya termasuk bukan yang dari pesantren sama sekali. Enggak ada sejarahnya saya di pesantren, enggak ada, Pak. Dari umur 0 sampai sekarang enggak pernah saya di pesantren. Tapi saya ingin belajar bahasa Arab itu harus mutlak bisa diketahui. Ternyata insya Allah bisa. Karena apa? Bahasa itu ilmu dzahir. Ilmu dzahir seperti halnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Sebegitu rumitnya semua insya Allah bisa dipelajari. Kecuali kalau ilmu menggandakan uang dari 100.000 menjadi 3 juta misalnya. Wah, itu nggak bisa saya, Pak. Tapi kalau hanya bahasa Arab insya Allah bisa. Nah, kita harus semangat. Adik-adik terutama yang semangat ini. Itu sebagai contoh, Pak. Karena saya lagi jadi kalau bisa ya, sebelum tampil itu cukup dengan 2-3 dalil sebelum naik mimbar. Nah, ini tips saja ini. Kalau bisa dihafalkan dulu. Jadi ketika maju itu sudah yakin dengan bacaannya. Tips yang ketiga, tips yang keempat. Nah, ini sih tips saja ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Jangan banyak filler. Nah, ketika tampil itu kadang banyak filler itu misalnya kalau kita ngomong banyak nah, kalau enggak kadang-kadang ucapan apa itu? Nah, ada gitunya. Begini, seperti itu. Nah, itu tambah-tambah seperti itu, tapi kalau diulang-ulang terus itu namanya filler. Itu menjadi mohon maaf, menjadi kurang menarik. Jadi memang berbicara di depan umum, tabligh ini memang harus dibutuhkan latihan, Pak, latihan. Bagaimana agar tidak ada filler? Latihan. Jam terbang itu penting, Pak. Nah, saya ini walaupun jelek-jelek kayak gini ya, Pak, itu pernah juga dikursuskan untuk berbicara di depan umum, menjadi MC. Pernah saya, Pak, di kementerian itu. Karena disuruh menjadi MC level menteri, dikursuskan dulu bagaimana agar berdiri tegap, tangan itu nggak boleh masuk kantong gini, nggak boleh, Pak, ditampil di depan itu. Nah, ini bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak ini suatu saat nanti tampil di depan umum, jangan sampai tangan ini masuk ke dalam kantong. Ini contoh ya, Pak. Ini contoh. Karena semua itu ada ilmunya. Karena masuk ke dalam kantong itu kalau di level resmi itu kategorinya sombong. Nah, gitu, Pak. Tangan ada di depan seperti ini. Bedanya yang terhormat dengan yang kami hormati. Itu kalau di kementerian sensitif, jangan sampai salah itu, Pak. Yang hadir di sini misalnya kalau jadi MC, yang paling tinggi misalnya Pak Ketua RW, itu sebenarnya yang terhormat Bapak Ketua RW. Yang kedua baru yang kami hormati para ketua RT. Ada caranya itu, Pak. Jangan semua yang terhormat semua salah itu kalau di kementerian. Tegur itu pasti itu. Bu Menteri langsung siapa jadi MC-nya? Tegur, pindahkan ke Sorong, Jawa, Papua sana. Itu memang sensitif seperti itu. Jadi saya kebetulan juga pernah dilatih kursus seperti itu dan berkali-kali, Pak. Latih menjadi MC, latih menjadi pembicara, ya kan namanya juga
kita ini kan pegawai, saya lah itu pegawai ondel-ondel itu di kantor itu disuruh jadi notulen ya siap, suruh jadi MC siap, bagian doa siap, besok harus khotbah di kementerian. Kadang kayak grogi juga kalau di sini saya masih agak pede, kalau di kementerian itu kan banyak orang dari lulusan dari luar negeri, kadang nggak pede gitu. Tapi ya mau nggak mau namanya perintah, kita hanya pion saja suruh maju siap. Nah, nanti paling ketika tegur salah, tegur keras, wah ya udah saatnya nggak apa-apa lah, wayahna gitu. Nah itu beberapa tips jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, sedikit tambahan jamaah sekalian. Ini sih materi lebih ke kultumnya. Jadi biasanya jamaah sekalian di kita itu ketika selesai Idul Fitri itu ada satu doa biasanya kita ucapkan, Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya di umumnya seperti itu. Perlu Bapak-bapak ketahui, kalau kita amati sebenarnya bacaan minal aidin wal faizin itu hanya ada di Indonesia. Kalau Bapak-bapak nanti suatu saat pergi ke Arab sana, ke Uni Emirat Arab atau ke Saudi Arabia, di sana itu bacaannya kullu am wa antum bi khair. Nah, saking fasihnya itu mereka kullu am wa antum bi khair gitu ya mereka itu. Khair. Kalau kita itu berucap fasih, kalau mereka itu khair. Artinya kullu am setiap tahun, wa antum dan kalian bi khair, senantiasa mudah-mudahan dalam keadaan baik. Itu terjemahannya. Kalau di kita biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehingga seolah-olah bahasa Arabnya mohon maaf lahir dan batin itu adalah minal aidin wal faizin, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Nah itu Pak, ini yang yang perlu kita catat Pak. Min artinya dari, aidin Pak, mohon maaf, aidin pakai dal, bukan aidin, salah malah. Kalau aidin itu orang yang berlindung, malah salah. Aidin itu kembali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali apa? Kembali fitrah, kembali suci. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Itu Pak, sebenarnya seperti itu sebenarnya itu. Harusnya jamaah sekalian. Panjang Pak. Harusnya itu bacaannya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya dan Anda termasuk orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang beruntung. Itu harusnya seperti itu. Cuman karena lidah Indonesia ini suruh membaca yang panjang kayak gini, mungkin ngapalin bisa 3 minggu 3 malam nggak apal-apal, diambil potongan yang paling bawah, minal aidin wal faizin, ja'alanallahu wa iyyakumnya hilang gitu biasanya, sehingga ditambah dengan kata mohon maaf lahir dan batin, seakan-akan menjadi itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Nah itu perlu Bapak-bapak ketahui bersama. Apakah itu ucapan itu baik? Baik Pak, insya Allah baik. Insya Allah baik, hanya perlu kita ketahui, jadi kita biar bertambah ilmunya, bahwa mohon maaf lahir dan batin ini bahasa Arabnya nggak ada hubungannya dengan minal aidin wal faizin, nggak ada hubungannya. Nah, karena mohon maaf itu saling memaafkan. Sebenarnya jamaah sekalian, ada satu doa yang sering diucapkan para sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi, bukan dari Nabi Muhammad, karena kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu, Nabi Muhammad tidak ada contoh khusus ketika lebaran ini doanya apa, nggak ada Pak. Yang ada itu para sahabat Nabi berdoanya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Taqabbala artinya mudah-mudahan mengabulkan, minna dari kami, wa minkum dan dari kalian. Maksudnya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibadah selama 1 bulan Ramadan ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus kalau bisa jamaah sekalian, mulai tahun ini barangkali ada yang belum terbiasa dengan ucapan itu, sebaiknya setelah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ditambahi taqabbalallahu minna wa minkum. Itu mencontoh athar dari sahabat Nabi. Terus bagaimana jawabannya? Biasanya orang-orang itu jawabannya taqabbal ya karim. Itu juga sebenarnya nggak ada contohnya itu. Kalau yang betul
yang benar sesuai dengan contoh sahabat itu yang diberikan ucapan juga membaca doa yang sama. Jadi doanya sama. Kalau orang mengucapkan pada kita, Pak DKM, taqabbalallahu minna wa minkum, jawaban saya sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah itu jawabannya jadi sama persis. Itu yang sesuai dengan asal dari para sahabat. Nah ini harus kita hidupkan ini sunnah seperti ini. Kemudian satu lagi, biasanya jamaah sekalian, kadang doanya itu pengen panjang. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kalau menurut saya pribadi Pak sekalian, tidak perlu kita tambahin siyamana wa siyamakum. Kenapa? Kalau ditambahi siyamana wa siyamakum artinya yang kita mohonkan dikabulkan Allah, diterima Allah itu hanya puasaku dan puasa Anda saja. Padahal selama bulan puasa ini tidak hanya puasa Pak, kita sholat tarawih, ya baca Quran, ya sedekah, ya zakat fitrah. Jadi sebaiknya cukup bacaannya umum saja, taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah, enggak usah pakai siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, zakat fitrotana wa zakat fitrotakum. Waduh repot Pak. Itikafana wa itikafakum. Waduh panjang sekali, belum tentu bisa kita bacanya kan pakai bahasa Arab. Nah itu Pak. Jadi sebaiknya mas sekalian kita tambahi lagi selain membaca mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Allah mengabulkan ibadah saya, kami, dan ibadah bapak-bapak sekalian. Nah itu bagian dari doa kepada Allah, itu bagian dari athar para sahabat Nabi yang harus kita hidup-hidupkan. Demikian jamaah sekalian, saya lagi di akhir puasa ini terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah istiqomah. Mudah-mudahan jamaah sekalian nanti setelah selesai Ramadan kita masih semangat sholat. Jangan begitu Ramadan jamaahnya banyak, begitu selesai masjid kembali kepada khitohnya cuma 3 shaf. Waduh Pak, sedih itu. Padahal harusnya itu setelah selesai itu ada bulan perbaikan, ada perbaikan diri. Salah satu perbaikan diri itu hubungan dengan Allah ya harus baik, dengan manusia lain juga harus baik. Kita kalau tadinya mungkin dengan tetangga itu masih pasean, nggak mau tegur sapa, setelah Ramadan nanti Bapak mengalah pada tetangga. Temui tetangganya yang sering bikin masalah itu, Pak saya mohon maaf. Lebih baik Bapak mengucapkan mohon maaf di dunia daripada nanti sudah mati nggak ada kesempatan lagi untuk saling minta maaf. Demikian jemaah sekalian, terakhir saya berpesan bagi bapak-bapak yang mungkin tidak bisa mudik, masih punya orang tua, masih punya mertua, sebaiknya kesempatan yang baik ini mumpung mereka masih hidup, ditelepon Pak, ditelepon, didoakan, kemudian ditanya Bapak punya hutang puasa berapa hari, jangan lupa dibayarkan fidyahnya. Anak-anak jangan berebut, kamu yang paling gede, kamu yang wajib membayar fidyah, nggak mau lagi. Adiknya, kamu yang kecil, kenapa? Kamu warisannya paling gede. Waduh, saling tunjuk-tunjuk itu, malu Pak nanti kita di hadapan Allah nanti. Kita pun juga nanti akan jadi tua. Kita tidak mau anak-anak kita pasea tidak mau merawat kita. Oleh karena itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, masih punya mertua, mari kita berbakti kepada mereka. Kapan lagi Pak? Mungkin belum tentu tahun depan mereka masih hidup bersama dengan kita. Kapan lagi saatnya kita berbakti? Kemudian bagi yang sempat mudik jangan lupa untuk ziarah kepada orang tuanya Bapak sekalian. Didoakan orang tuanya, dibersihkan kuburnya, didoakan setiap waktu setelah selesai sholat. Itu juga bagian dari berbakti kita kepada orang tua, kepada mertua kita, kepada saudara kita. Demikian kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.